Kita sudah terhubung kembali dengan Pak Suryo Prihandono, satu-satunya diaspora Indonesia di kota Baker Lake, Nunavut, Kanada yang bersuhu ekstrim lebih dari minus 30 derajat Celcius. Baik, Pak Suryo, selamat malam waktu Kanada. Pak Suryo, Assalamualaikum Pak Suryo. Waalaikumsalam Mbak Lofi. Bisa cerita bagaimana sih suka duka Ramadan di Kanada yang memang punya jangka waktu puasa yang panjang dan berminus 30 derajat Celcius di sana? Uh, ya karena waktu buka dan sahur ini jaraknya nggak panjang ya, hanya berapa jam. Jadi biasanya saya kalau berbuka itu sekalian sahur, Mbak. Yang jadi tantangan tuh ya lebih ke ini ya, ke makanan. Karena bahan makanan variasinya tidak banyak. Jadi harus cari cara untuk mengkombinasikan waktu waktu kita memasak tuh biar nggak bosan gitu. Dan daging halal itu kalau habis tuh nunggu datangnya tuh lama gitu. Jadi saya biasanya kalau untuk makanan karena saya suka mancing ya di musim panas, jadi saya stok di freezer. Terus kalau dikarenakan pekerjaan saya juga banyak di dalam ruangan ya, jadi udara yang ekstrim dingin itu nggak terlalu berpengaruh ya, karena saya nggak keluar. Tapi ya itu kalau sudah sampai rumah ya malas kemana-mana karena di luar itu dingin sekali. Baik, kalau di tanah air ini sekitar 12-13 jam puasa, kalau di sana berapa jam, Mas Suryo? Mohon diulang lagi, Mbak. Kalau di Kanada puasanya berapa jam, Pak Suryo? Oh, kalau di Nunavut terutama, Nunavut puasa lebih dari 20 jam, Mbak, sehari. Baik, artinya memang nggak harus disiasati ya, di sana suhunya ekstrim begitu. Nah, kalau saat pandemi seperti ini berbeda tidak Ramadan di Nunavut untuk tahun ini? Kalau di tempat saya di Baker Lake karena muslimnya cuma 2 orang ya, jadi sekarang pun lagi social distancing. Jadi ya saya tetap di rumah, jadi nggak kemana-mana, jadi buka puasa di rumah, ya. Sahur juga sekalian di rumah juga, tarawihnya juga di rumah. Karena kita nggak bisa kemana-mana juga, Mbak. Baik, rindu tidak dengan keluarga begitu? Karena memang di sana teman muslimnya hanya satu-satunya ada orang Bangladesh di sana ya, keluarga juga jauh Pak Suryo ya. Bagaimana melepas rasa rindu? Iya, sebenarnya sih ya waktu di Calgary aja, kita tinggal di Calgary sebelumnya. Keluarga sekarang masih di Calgary semuanya ya, Mbak. Jadi waktu kita tinggal di Calgary, di mana makanan itu gampang didapat dan suhu juga nggak terlalu dingin, itu aja kita tetap merindukan suasana Ramadan di Indonesia ya. Di mana kami bisa mendengarkan suara azan, gampang pergi ke masjid, buka puasa bareng dengan teman-teman dan keluarga gitu. Variasi makanan menu berbuka dan takjil juga banyak. Jadi di Nunavut ini perasaan rindu itu lebih besar, sangat besar. Nggak? Saya juga pengennya sih bisa tiap tahun itu pulang ke Indonesia. Kalau misalnya dengan keluarga di Calgary, biasanya saya telepon hampir setiap hari dengan istri saya, dengan anak-anak. Jadi saya monitor terus perkembangan mereka di Calgary. Nah, kalau di Nunavut sendiri ini populasinya di sana seberapa banyak dan jarak dari Nunavut dengan Kutub Utara itu seberapa jauh? Populasi di Baker Lake itu sendiri ada 1.500 orang. Total di Nunavut itu ada 35.000 jiwa. Nah, kota yang terdekat ke Kutub Utara itu satu-satunya ada di Nunavut, Kanada ya. Itu nama kotanya Alert. Itu nggak jauh, sekitar 870 km dari sumbu kutubnya, Mbak. Dan sebagian besar kota-kota di Nunavut ini di dalam lingkaran Arktik ya, di Arctic Circle. Jadi udah biasanya kan kalau latitude 60 itu udah termasuk Arctic Circle, itu udah bisa disebut dalam Kutub Utara. Baik, nah kalau untuk aktivitas Ramadan, karena memang muslimnya sangat minoritas sekali di sana, apakah ada kegiatan Islam ketika bulan Ramadan di Nunavut khususnya, Pak Suryo? Untuk sementara ini
belum ada untuk kegiatan untuk yang terutama untuk Islam ya, Mbak. Karena cuma kita berdua di sini, jadi sangat-sangat minoritas ya. Karena kita tinggal di lingkungan suku Inuit ya, Mbak. Suku Inuit itu mereka sebutnya orang Eskimo ya. Tapi mereka lebih suka disebut suku Inuit atau orang Inuk. Jadi saya sekarang ini tinggalnya tuh di lingkungan suku Eskimo sebenarnya ya. Nah itu Muslimnya kan cuma saya berdua ya. Jadi boro-boro untuk aktivitas Ramadan, untuk kita mau Jumatan juga kadang susah ya. Untuk aktivitas yang seperti itu agak susah. Tapi kalau saya pribadi, maksudnya individual sholat itu nggak ada masalah kalau di kantor. Baik, artinya memang Nggak ada masalah. tidak ada aktivitas Islam di sana. Nah, sudah lama tidak pulang ke tanah air, apa mungkin yang paling dirindukan Pak Suryo Ramadan di tanah air? Ya itu tadi yang saya bilang, pengen karena kalau di Indonesia kan kita rindu dengan suara azan, gampang ke masjid, gitu kan, terus buka puasa bareng sama teman-teman, sama keluarga besar, itu yang paling saya rindukan dan keluarga bisa berramadan atau berpuasa di tanah air. Ada Karena makanan suhu mungkin yang nggak Ramadan gitu yang paling dirindukan ketika memang nggak puasa ini, Pak Suryo? Biji salak, Mbak. Baik Biji kan, salak, terus karena banyak-banyak, iya banyak terus kuliner yang dirindukan ya tidak kelapa ada ya. di sana. Oh iya, pengen sekali tuh, Mbak. Baik, oke. Terakhir Pak Suryo, ini ada tidak pesan atau tips mungkin untuk teman-teman yang berencana bekerja atau merantau ke daerah Kutub Utara ini? Oke, begini Mbak, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk para senior di Kanada, ini berdasarkan pengalaman saya tinggal lebih dari 10 tahun di Kanada. Sebelum tips untuk ke Kutub Utara, saya coba ingin bagikan tips untuk teman-teman yang new immigrant, yang mencoba peruntungan di Kanada. Jadi waktu saya ke sini itu lewat jalur legal, yaitu permanent residence ya. Jadi yang pertama itu don't stop learning, jadi jangan berhenti belajar. Belajar itu bisa dalam berbagai cara ya, seperti meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, Perancis, dan sampai sekarang pun itu saya masih ambil ujian sertifikasi ya Mbak, internasional untuk sesuai bidang saya. Karena ini sangat membantu. Pemerintah Kanada sendiri memberikan program pelatihan gitu untuk new immigrants sesuai bidang masing-masing, dan itu free, gratis. Ongkos pun kita dikasih sama pemerintah. Saya pernah ikut program itu waktu saya landed pertama kali, itu selama 6 bulan. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk mendapat pekerjaan di Kanada sesuai dengan bidang saya. Yang kedua, itu jangan minder, Mbak. Baik. Kemampuan kita tuh sama, atau mungkin lebih bagus kan orang-orang dari orang asing. Dan yang ketiga, itu jangan gampang menyerah. Dan yang paling penting, itu adalah strong family. Jadi, kalau teman-teman membawa keluarga ke Kanada, itu kalau bisa antara anggota keluarga itu saling bantu, saling support, itu ya Mbak. Baik, tips yang menarik sekali Pak Suryo. Terima kasih sudah berbagi kisah suka duka bagaimana Ramadan di Nunavut, Kanada.